Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 1923102 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir materi dan energi mengenai pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pohon kelapa. Siapa yang tidak mengenal dengan pohon seribu manfaat ini? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara Indonesia merupakan negara tropis yang mana negara ini memiliki banyak pulau dan merupakan negara penghasil kelapa terbanyak dan terutama di dunia. Nah, jika kita berkeliling Indonesia, hampir semua daerah di Indonesia dapat kita jumpai pohon kelapa. Yang menjadi pengelola dari pohon kelapa ini yaitu perkebunan rakyat. Nah, hal ini merupakan peluang untuk pengembangan kelapa menjadi berbagai macam dan aneka produk akhir yang beraneka ragam serta bermanfaat. Nah, pohon kelapa ini sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, terkhususnya manusia. Kenapa bermanfaat? Karena hampir dari keseluruhan pohon ini dapat digunakan. Nah, misalnya seperti buah kelapa ini dapat dijelaskan dan dibagi lagi menjadi ada sabut, ada daging buah, ada tempurung, dan ada air kelapanya. Nah, yang tidak ada yang terbuang karena dapat dimanfaatkan dan menghasilkan produk industri seperti sabut dapat digunakan menjadi keset, sapu, dan matras. Nah, tempurungnya dapat dijadikan untuk membuat karbon aktif dan kerajinan tangan. Untuk batangnya dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembangunan baik itu kerangka, dinding, ataupun atap rumah. Nah, daun kelapanya sendiri itu dapat diambil lidinya dan dipakai untuk membuat sapu. Nah, serta barang-barang anyaman lainnya. Nah, daging buah kelapa dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan minyak kelapa, kopra, coconut cream, parutan kering, dan santan. Sedangkan air kelapa dapat digunakan untuk membuat cuka dan nata de coco. Di samping itu, kelapa juga menghasilkan produk olahan populer pada akhir-akhir ini, atau biasa disebut dengan virgin coconut oil atau VCO. Nah, masyarakat awam biasanya menyebut dengan minyak kelapa. Minyak kelapa ini tentunya memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, karena banyaknya manfaat dari pohon kelapa ini, terutama pada buah kelapa, maka hal inilah yang melatar belakangi saya dalam pembuatan proyek yang bernama pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini yaitu yang pertama untuk membuat minyak kelapa murni atau VCO dari daging buah kelapa. Yang kedua, untuk melakukan percobaan pengolahan minyak nabati sederhana. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan informasi atas manfaat dari pohon seribu manfaat atau pohon kelapa ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada proses produksi. Nah, pada proses produksi ini, waktu dan tempat pelaksanaan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, tepatnya di Kelurahan Koto Gadang, Kecamatan Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita masuk pada prosedur percobaan, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan selama proses pembuatan minyak kelapa ini. Yang pertama ada saringan. Saringan ini nantinya berfungsi sebagai pemisah antara santan dengan ampasnya. Kemudian memisahkan antara minyak murni dari kelapa ini dengan ampasnya. Nah, yang kedua itu ada wadah kecil. Wadah kecil ini nantinya berfungsi sebagai wadah untuk hasil akhir dari minyak kelapa ini. Nah, untuk wadah besarnya itu digunakan sebagai tempat untuk
mengolah santannya. Kemudian ada gelas ukur berukuran 500 ml. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur air yang digunakan pada proses pembuatan ini. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang kita gunakan di sini sangat sederhana dan mudah didapatkan di lingkungan kita. Kita cukup menggunakan 2 bahan saja. Yang pertama itu 1 buah kelapa tua. Kemudian yang kedua itu ada air bersih. Air bersih ini kita gunakan secukupnya saja. Baiklah teman-teman, semua alat dan bahan sudah saya sebutkan. Langsung saja kita masuk pada prosedur percobaannya. Nah, untuk langkah pertama, pertama-tama kita akan belah kelapa menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu langsung kita parut daging kelapa. Di sini saya menggunakan mesin parutan yang ada di rumah saya sendiri. Nah, untuk itu diharapkan dalam proses pemarutan ini yang diambil hanya bagian daging yang warna putih saja. Jangan terlalu kandas hingga nanti terdapat warna coklat pada kelapa yang udah diparut. Nah, selanjutnya kita melakukan proses memeras santan. Nah, dalam proses ini saya menambahkan 300 ml air untuk 1 buah kelapa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan santan kentalnya saja. Nah, pada proses ini sebelumnya saya sudah membersihkan tangan, dan teman-teman jika ingin membuat minyak kelapa jangan lupa membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum memeras santannya. Nah, selanjutnya itu kita memasak santan dengan api kecil selama 1 hingga 2 jam. Nah, pastikan santan tidak hangus dengan sesekali mengaduknya. Nah, selanjutnya kita aduk terus. Nah, setelah itu, setelah santan berubah menjadi warna kecoklatan dan lebih kental, nah minyaknya mulai muncul atau mulai terlihat di permukaan, yaitu berwarna bening. Nah, selanjutnya itu matikan api dan diamkan di suhu ruang. Nah, untuk yang terakhir, setelah tidak panas lagi, kemudian kita menyendok minyak untuk dituangkan ke wadah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyaring minyak dengan saringan atau kain bersih atau dengan tisu tanpa parfum untuk memisahkan minyak dan santannya. Deskripsi yang dapat diperlihatkan dari hasil proyek yang telah kita lakukan ini ialah yang pertama, minyak kelapa yang dihasilkan jernih atau tidak ada ampasnya lagi dan bersih serta warnanya sama dengan minyak pada umumnya. Tapi pada minyak kelapa yang saya hasilkan ini sedikit lebih bening daripada minyak pada umumnya. Nah, yang kedua itu beraroma yang unik. Nah, aroma minyak kelapa yang dihasilkan ini dalam keadaan fresh dan beraroma unik. Sangat wangi ya teman-teman ya. Yang ketiga itu minyak kelapa yang dihasilkan sudah bisa digunakan sebagai minyak masak. Yang keempat, minyak kelapa yang dihasilkan begitu lembut dan murni. Tentunya selama proses pembuatan minyak kelapa ini ada faktor yang menghambat dan mendukung berjalannya proyek ini. Nah, untuk faktor pendukungnya itu sendiri, pada pelaksanaan proyek ini ditemukan beberapa faktor pendukung, yakni yang pertama, alat dan bahannya mudah untuk didapatkan karena alat dan bahannya begitu simpel. Nah, kemudian yang kedua itu kelapa tua yang dijadikan sebagai bahan utamanya dalam tugas proyek ini juga mudah didapatkan karena pohon kelapa juga tumbuh di mana-mana. Nah, yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam masa pengerjaannya pun tidak terlalu lama. Karena setelah saya hitung-hitung dalam proses pengerjaan ini mulai dari menyiapkan bahan hingga proses mendapatkan hasil dari minyak itu sekitar 3-4 jam. Nah, tentunya setelah ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Nah, pada pelaksanaan proyek ini ditemukan beberapa faktor penghambat, yakni yang pertama, buah kelapa yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini terlalu sedikit, yaitu 1 biji. Jadi untuk mendapatkan minyak murninya yang dihasilkan juga sedikit. Nah, saya tadi kan menggunakan 300 ml santan. Nah, dari 300 ml santan ini saya hanya mendapatkan sebanyak 50 ml minyak nabatinya, minyak kelapanya.
Nah, kemudian pada proses pemanasan atau pemasakan, santan kelapa harus terus diaduk sehingga berubah menjadi minyak. Nah, dalam proses pengadukan ini sebenarnya yang sedikit kewalahan karena memang benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus diaduk dan membuat sedikit tangan itu pegel gitu. Tapi tidak apa-apa, kita mendapatkan hasil yang bagus. Nah, setelah itu ada manfaat dari project ini. Nah, pada pelaksanaan project ini ditemukan beberapa manfaat, yakni bagi pelaksana project. Nah, dapat meningkatkan kemampuan pelaksana project dalam melakukan pengolahan dan pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Yang kedua, bagi bangsa dan negara. Wah, hebat ya, bagi bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan dapat menjadi salah satu terobosan alternatif agar terhindar dari berbagai penyakit, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, itu segi ekonominya. Nah, dari segi ekonomi ini kita dapat meningkatkan produk olahan kelapa, kemudian dapat meningkatkan minat dan perhatian masyarakat dalam mengelola dalam skala besar, sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, bahkan negara. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan nilai jual dari produk olahan kelapa atau kelapa lokal ini. Tentunya di bidang iptek juga ada manfaatnya, yaitu untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan buah kelapa menjadi minyak nabati sederhana dalam kehidupan sehari-hari, baik terkhususnya dalam bidang iptek. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan yang kita dapat dari project ini atau proses pembuatan minyak kelapa ini yaitu kelapa atau yang bernama ilmiah Cocos nucifera merupakan salah satu hasil pertanian potensial Indonesia. Hampir semua bagian sistem dapat digunakan. Nah, buah kelapa memiliki banyak kegunaan. Salah satu cara pemanfaatan buah kelapa adalah dengan mengubahnya menjadi minyak goreng atau minyak makan. Nah, adapun deskripsi yang dapat diperlihatkan dari hasil proyek yang telah kita lakukan ini adalah yang pertama, minyak kelapa yang dihasilkan jernih atau tidak ada ampasnya lagi dan bersih serta warnanya sama dengan minyak pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, aroma minyak kelapa yang dihasilkan dalam keadaan fresh dan beraroma unik. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video proses pembuatan minyak kelapa ini, teman-teman bisa menyalin link yang ada pada template PPT ini. Nah, sekian presentasi saya mengenai pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.